Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, dilancarkan rezeki kita, dan juga semoga Allah mudahkan segala urusan yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita meningkatkan pengamalan kita terhadap sunnah-sunnah Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya, dan apa-apa yang datang kepadamu dari Rasul, maka ikutilah, dan apa saja yang datang kepadamu dari Rasul tentang larangan-larangannya, maka jauhkanlah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah satu firman Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul dan menjauhkan segala apa yang dilarang. Jadi pada hakikatnya adalah apa yang diperintahkan oleh Rasul maupun larangannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat yang lain dikatakan dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang keluar dari lisan Rasul, dari ucapan Nabi tentang ayat-ayat Al-Quran, tidaklah didasari atas hawa nafsunya, melainkan semata-mata adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi antara perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul pada hakikatnya adalah sama. Karena apa? Karena perintah Rasul adalah perintah Allah Subhanahu wa taala juga. Oleh karenanya marilah sama-sama kita berupaya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul dan juga menjauhkan apa yang dilarang beliau, dan juga marilah sama-sama kita meningkatkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Salah satu sunnah Rasul yang akan saya kemukakan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini adalah tentang siwak atau tentang menggosok gigi. Siwak yang dimaksud di sini adalah siwak yang dicontohkan oleh Rasul, oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Beliau nyatakan dalam hadisnya Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi inda kulli shalatin. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an,
berkata, Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda, seandainya atau sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk senantiasa bersiwak ketika hendak mengerjakan sholat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi siwak yang saya maksudkan adalah siwak yang dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW dalam kita mengamalkan sunnah Rasul, agar kita mendapatkan nilai pahala dan keberkahan serta manfaat dari siwak itu sendiri. Karena bersiwak yang dicontohkan oleh Rasul adalah siwak seperti yang saya perlihatkan ini. Inilah siwak yang dimaksud, yang senantiasa Nabi besar kita Muhammad SAW dengan para sahabatnya melaksanakan bersiwak ketika hendak mengerjakan sholat. Dan kalau kita bicara masalah siwak ini, manfaatnya sangat banyak sekali. Di antaranya untuk membersihkan gigi kita, memperkuat gigi kita, dan juga memperkuat gusi kita, serta menghilangkan rasa bau yang ada di mulut kita. Dan masih banyak manfaat-manfaat yang lainnya yang kalau kita teliti, kita pelajari, atau kita mencari sumber-sumber tentang manfaat siwak ini. Mari sama-sama kita lazimkan untuk senantiasa bersiwak dengan siwak yang dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW seperti ini ketika kita hendak mengerjakan sholat. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan salah satu sunnah Rasul ini, kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus syafaat dari Rasulullah SAW, karena Nabi bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Semakin banyak sunnah-sunnah Rasul yang kita jalankan, maka kita termasuk orang-orang atau umat Rasulullah SAW yang cinta kepada beliau. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnah beliau, saya akan bersamaku, kata Nabi, di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mencontohkan apa yang disunahkan oleh Rasul ini. Ketika kita hendak mengerjakan sholat, kita berupaya senantiasa bersiwak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sekelumit yang saya sampaikan tentang salah satu sunnah Rasul, yaitu mengenai bersiwak. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan kita tidak merasa repot dalam menjalankan sunnah Rasul ini. Karena Nabi katakan tadi, sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka bersiwak ketika hendak mengerjakan sholat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua dan kita bisa laksanakan sunnah Rasul ini. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.